Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan semua. Di video ini saya akan menjelaskan atau mensosialisasikan cara pengisian LH, laporan harian. Untuk video ini mengenai laporan harian rawat. Jadi saya akan jelaskan secara rinci. Apabila masih ada yang kurang mungkin nanti bisa ditanyakan langsung via WhatsApp kepada saya atau kepada Pak Haris. Untuk yang pertama, yang pasti di laporan harian ini baik rawat, panen maupun traksi itu dari pihak kebun harus melampirkan daftar tenaga kerja non-staff. Nah, daftar tenaga kerja non-staff ini sudah saya sosialisasikan di video sebelumnya untuk cara-cara pengisiannya. Yang pasti di daftar tenaga kerja saya ingatkan kembali harus sesuai dengan identitas yang diberikan oleh tenaga kerja tersebut, baik itu nama lengkap, kemudian dan segala jenis rincian-rinciannya, mulai dia di status golongannya masuk apa, kemudian status pekerjaannya apa, tanggal masuknya kapan, itu harus diisi dengan serinci mungkin. Nah, mungkin dari sini juga saya jelaskan karena mungkin ada beberapa tenaga kerja yang namanya hampir mirip-mirip, seperti contoh di Sekapung sendiri ada namanya Anton, kemudian ada Anton S, kemudian ada juga namanya Antonius. Yang pasti dari laporan kerja mandornya harus disesuaikan ya namanya, jangan menggunakan nama panggilan, karena nama panggilan tersebut mungkin akan sama. Anton S ini dengan Antonius mungkin nama panggilannya Anton juga gitu, sehingga nanti di laporan BKM-nya harus rinci, harus sesuai dengan identitas tenaga kerja tersebut. Yang baik, untuk daftar tenaga kerja sendiri seperti yang sudah kita ketahui, ini dikirimkan terlebih dahulu ke HO, kemudian akan kita inputkan ke daftar tenaga kerja non-staff sendiri. Yang pasti di kebun harus memeriksa NIK-nya agar tidak ada yang sama, kemudian nomor urutnya harus berurutan, tidak ada nomor yang double atau nomor yang terlewat, karena nomor urut ini juga berpengaruh kepada hasil cek LH-nya. Apabila masih ada banyak yang false, kemungkinan salah satunya adalah salah nomor urut di sini. Ini nomor urutnya harus sesuai ya, 1 2 3 4 5 dan seterusnya. Jangan sampai ada yang sama, jangan sampai ada yang terlewat. Mohon diperiksa kembali. NIK juga yang pasti setiap orang pasti harus beda-beda, tidak boleh ada yang sama. Kemudian nama tenaga kerja diusahakan sesuai dengan identitasnya. Apabila ada yang sama, silakan menggunakan tanda kurung nomor. Misalkan contoh ini namanya sama, Antonnya ada 2 gitu, misalkan ini tidak ada S-nya, diusahakan ini menggunakan dalam kurung 1, ini dalam kurung 2 gitu. Jadi yang penting asisten atau mandornya mengetahui yang Anton 1 itu yang mana, yang Anton 2 itu yang mana. Itu aja paling. Kemudian status golongan ini juga sangat perlu, karena apabila tidak ada status golongan, kemungkinan upahnya akan kosong atau di sheet checknya masih akan false gitu. Itu yang harus diperhatikan ya. Kemudian untuk pengisian sheet RKB mohon diisikan sesuai dengan RKB yang sudah diajukan atau yang sudah di approve oleh HO, yang sudah di ACC oleh HO. Ini tinggal copy paste saja dari RKB yang sudah disetujui. Kemudian saya minta untuk copy paste nya agar menggunakan copy paste value ya, jangan copy paste secara langsung, karena itu juga berpengaruh terhadap perhitungan nanti di sheet check realisasi dan monitoring lainnya gitu. Jadi mungkin kalau misalkan saya contohkan, ini RKB dari Afling 1
Mungkin apabila kita ingin mengkopikannya ke laporan harian, tinggal kita blok saja ini, kita blok semuanya, tinggal Ctrl C atau tinggal kita copy, kemudian di sininya kita pilih paste value ya. Paste value di sini yang ada simbol angka 123, atau kita masuk ke paste spesial. Di sini juga ada pilihannya yang 123 saja, jangan yang ada persennya, jangan ada yang gambar kuasnya, yang ada simbol 123 saja. Atau di sini juga bisa paste spesial, masuk ke sini, kemudian kita pilih values, baru kita oke gitu. Itu ya, supaya supaya laporan hariannya tidak terpengaruh kepada sheet checknya nanti. Setelah kita mengisi RKB sesuai dengan yang disetujui, kita masuk ke master data. Nah, master data ini di sini ada beberapa yang mungkin harus diisikan. Yang pertama itu adalah bahan atau jenis barang, jenis bahan ya. Nah, di sini diisikan agar di jenis bahan nanti di LH rawat ketika kita input akan muncul gitu. Seperti contoh misalkan ini sudah tersedia ya, ini Eli dan metil ini sebetulnya sama, jadi supaya dipilih salah satu mau menggunakan merek dagang atau jenis bahan, karena metil ini sebetulnya jenis bahan, paraquat ini sebetulnya jenis bahan. Kalau merek dagangnya mungkin paraquat bisa banyak, ada gramoxone, ada dan yang lain-lain lah, namanya merek dagang ya. Jadi disesuaikan aja mau menggunakan apa. Ini paraquat sama gramoxone merek dagangnya. Yang pasti di sheet LH itu menggunakan merek dagangnya ya. Jadi di sini akan muncul metil, paraquat, ZNCUBO, solar, Roundup ini harus kita tahu masing-masing ya. Ini glifosat. Jadi ketika ada penambahan, misalkan di sini yang terakhir tadi hanya sampai metil, apabila kita tambahkan karena ada pupuk Pamafert-nya juga harus sebisa mungkin ditulis secara rinci, jenisnya misalkan 15 6 atau yang lain 12 326 misalkan, seperti itu. Karena Pamafert banyak jenisnya ya, nanti disesuaikan aja. Nah, ketika kita tambahkan Pamafert, nanti di sini juga akan muncul Pamafert. Jadi contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua yang harus diisikan adalah harga pekerjaan. Harga-harga pekerjaan ini juga harus diisikan sesuai dengan RKB, sesuai dengan RKB yang disetujui. Untuk harganya sendiri ada ringan, ada sedang, ada berat. Nah, ini diisi sesuai RKB ya. Dan yang penting itu harga di sini harus dibulatkan. Jadi kalau misalkan ini 1003 ya 1003, kalau misalkan ini 23717 sebetulnya di belakangnya ada koma, diusahakan tidak ada koma ya. Ya di sini. Ini tidak ada koma, udah bagus. Ini juga tidak ada koma, udah bagus. Diusahakan seperti ini pengisiannya, tidak ada koma, karena nanti berpengaruh juga ke sheet checknya, masih akan ada banyak yang false. Nah, seperti ini harusnya diperbaiki. Ini juga kita hilangkan aja komanya, diusahakan dibuat sama ya, kecuali kalau misalkan data-data ini nggak kita gunakan, itu nggak masalah. Nah, seperti ini 822,18 harusnya 822 aja, nggak usah pakai koma. Ini kita rubah, copy paste nya ya, seperti biasa ya, harus menggunakan value. Ini juga sama, diusahakan seperti itu. Untuk contohnya seperti itu.
Kemudian ini sedikit penjelasan mengenai kriteria absensi, karena nanti diisi di input LH rawat harus ada tipe absen. Tipe absen berupa simbol, nanti dilihat di sini di LH rawat bisa. Ini juga akan kita pakai nanti di LH panen. Ini untuk KHT cuti, khusus untuk KHT ya, simbolnya C. Hari libur tidak bekerja HL, hanya premi atau lembur yang dibayar itu HPL. Untuk izin sosial dibayar ini ada tanda bintangnya ya, berarti ini harus ada perizinan dari kebun, harus ada surat. Ini IS, izin sosial. Kemudian ini kerja borong KB, hadir bekerja full 1 hari 7 jam bekerja. KJ ini maksudnya kerja borong ini adalah untuk pekerjaan-pekerjaan yang dihitung satuan, seperti yang misalkan piringan manual dihitung pokok, berarti ini masuknya KB. Pekerjaan-pekerjaan yang pastinya masuk ke pekerjaan tenaga kerja langsung ke tanaman ya, ini langsung ke tanaman KB. Apabila bekerjanya dihitung 7 jam maka tipe absensinya nanti KJ. Bekerja di hari libur LK atau libur kerja. Bekerja di hari libur nasional ini LN, libur nasional. Libur tidak dibayar ini LU, libur unpaid. KHT PBT mangkir itu MK. Kemudian TKB atau KHL tidak masuk kerja itu NK, kita bedakan ya mangkirnya. KHT sakit S, izin pribadi tidak dibayar UP, unpaid permission. KHT cuti istimewa itu CI, cuti istimewa. Ini dipelajari atau di print ya. Kemudian ini juga kode-kode pekerjaan akan kita pakai di input LH. Jika susah mengingatnya ini bisa di print. Ini juga bisa di print supaya pengisian LH nya juga bisa lancar. Oke, masuk ke LH rawat. LH rawat untuk yang diisi itu tabel LH rawatnya aja. Yang atas-atas ini nggak perlu diisi kecuali afdeling ini ya. Afdelingnya ini diisi, nanti jika kita rubah nanti sesuai dengan afdelingnya masing-masing. Di sini juga afdeling inputnya akan berubah. Kemudian tanggal BKM seperti di sosialisasi daftar tenaga kerja sebelumnya, untuk format pengisian tanggal masuk tanggal BKM itu bulan, tanggal, kemudian tahun. Yang penting di tanggal BKM ini formatnya akan muncul seperti ini. Contoh misalkan ini bulan 2 tanggal 11 kemudian 2022. Nah, yang penting formatnya sudah sesuai dengan tanggal-tanggal di atasnya, atau 11 Februari 2022. Karena misalkan kalau kita isi tanggal dulu, kemudian bulan, kemudian tahun, itu formatnya akan berubah jadi 2 November 2022, karena Excel membacanya bulan 11 tanggal 2 tahun 2022 gitu. Jadi akan berbeda hasilnya. Billing input sudah sesuai. Kemudian mandoran, si nama karyawan ini masuk ke mandoran siapa, kemudian masuk ke running afdeling siapa. Apabila masuk ke borongan itu borongan siapa, kalau tidak ada kosongkan. Kemudian ini nih karyawan sudah berupa fungsi atau formula, jadi tidak bisa kita otak-atik ya. Untuk pengisian nama karyawan ini udah berupa fungsi ya, jadi kalau misalkan tidak sesuai nama karyawannya itu nicknya tidak akan muncul. Kalaupun sama tetap akan muncul, namun di daftar upahnya nanti nggak akan muncul. Contoh misalkan cara penulisannya seperti ini, Anton. Ketika kita ketik Anton dengan huruf kecil, nicknya akan tetap muncul karena Excel mengidentifikasi cara penulisannya sudah betul. Namun secara nanti kita refresh
Untuk daftar upahnya tidak akan muncul, karena yang akan muncul hanya penulisan Anton seperti ini saja, karena di daftar TK-nya sendiri penulisannya seperti ini. Jadi nama karyawan harus sesuai dengan daftar TK non staff yang sudah ada di sini. Untuk nicknya sendiri tetap akan muncul, ini Anton dan sama nicknya, namun nanti ketika di daftar upah itu tidak akan muncul, atau di LH kalkulasi juga tidak akan terhitung upahnya. Kemudian ini tipe absensi yang berikutnya. Tipe absensi sesuai dengan yang di master data tadi sudah saya jelaskan, tinggal pilih jenis absensinya, jenis presensinya. Kemudian tipe lokasi ini ada dua, BL dan CC. BL ini maksudnya untuk pekerjaan yang masuk ke blok, dan CC ini untuk cost center. Cost center ini biasanya seperti mandor, kerani, supervisi dan security dan lain-lain lah, yang sifatnya umum. Jadi ini menggunakan CC saja atau cost center. BL ini blok, CC ini cost center. Jadi cukup jelas ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian ini kode pekerjaan sesuai dengan master data tadi, yang ini makanya apabila tidak bisa mengingat jenis pekerjaannya, silakan di print, karena di sini yang diinput adalah kode pekerjaannya. Nanti jenis pekerjaannya akan muncul sendiri seperti ini. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian blok kerja. Nah, untuk blok kerja ini cara penulisannya seperti ini. Jadi huruf dengan angka itu dipisahkan oleh tanda strip ya. Jadi diperhatikan untuk penulisannya supaya angka dan hurufnya itu dipisahkan dengan tanda strip. Apabila tidak ada tanda strip atau tanda stripnya malah diganti dengan spasi, misalkan seperti ini juga akan terjadi false di sheet checknya, karena Excel tidak bisa mengidentifikasi ini blok mana, karena jika kita lihat di Arestanya sendiri, ini cara penulisan bloknya seperti ini. Nah, cara penulisannya seperti ini. Paling yang harus kita hati-hati adalah karena di sini ada blok yang sama, M322 yang kosong dan M22B. Ini yang harus diperhatikan supaya penulisannya tidak sampai salah ya. Yang dikerjakan itu apakah P22 atau P22B. Dan yang pasti yang harus lebih hati-hati itu di sebaung, karena banyak blok yang bloknya sama tapi ujungnya ada yang beda-beda gitu. Ada yang strip A, ada yang strip B, bahkan ada yang strip C, atau misalkan UPJ strip 31A, UPJ strip 31B. Nah, yang itu yang harus dicek kembali ya, karena itu juga berpengaruh nanti ke sheet checknya, itu akan masih ada yang false. Kemudian pengisian jumlah HK, ini jumlah HK diisi jika pekerjaan karyawan ini menggunakan HK. Ini udah jelas ya, ini pakai HK, ini pakai HK. Nah, untuk hasil kerja hektar atau pokoknya sendiri, untuk ringan, sedang, berat ini dipisahkan sesuai dengan kriteria bloknya. Nanti tinggal diisikan berapa hasil pekerjaan dari karyawan-karyawan tersebut. Untuk premi ini jika karyawan tersebut hanya mendapatkan premi, di sini langsung hitung rupiahnya ya. Seperti ini, misalkan jaga genset dapat premi 20.000. Kemudian untuk lembur juga hanya diisi jamnya saja, maksimal 3 jam lembur. Lebih dari 3 jam, misalkan 8 jam, akan tetap kita hitung upahnya selama 3 jam. Nah, kemudian seperti yang saya sosialisasikan sebelumnya, ini jika
di kolom-kolom bahan ini berwarna merah, maka jenis pekerjaan ini adalah jenis pekerjaan yang harus mencantumkan jenis bahan dan jumlah bahan. Ini sudah betul pengisiannya. NPK sudah ada 168 kilo. Yang penting jangan sampai lupa ketika ada kolom berwarna merah ini di bahan 1, 2, 3 itu harus diisi menggunakan jenis bahan apa. Seperti yang tadi saya jelaskan, apabila tidak ada bisa ditambahkan di master data Q. Kemudian di kolom keterangan diisi apabila ada informasi yang tidak tersedia di kolom-kolom sebelumnya. Misalkan mandor pemeliharaan ini kenapa masuk di hari libur, apakah piket atau ada alasan lainnya seperti itu. Yang pasti ini kolom keterangan apabila ada tambahan-tambahan yang perlu diketahui oleh kami. Misalkan seperti di Sebaung ada jaga anak yang ingin kita ketahui, biasanya berapa jumlah anak yang dijaga, kemudian itu merupakan anak-anak siapa saja, ini dicantumkan saja di kolom keterangan, nggak masalah. Maupun dipisahkan di sheet yang baru pun nggak masalah, yang penting ada informasi. Kemudian yang berikutnya VKR ini adalah fee apabila kepala rombongan mendapatkan fee pada bulan tersebut. Nah, ini periodenya silakan isi periode bulan berapa, ini nama kepala rombongannya siapa, jumlah tenaga kerja kepala rombongan tersebut berapa, tenaga kerjanya, periode fee-nya bulan apa, jumlah VKR-nya berapa. Ini juga akan kita masukkan di PDO, pengajuan dana operasional ya. Kemudian ini biaya manda. Biaya manda ini adalah biaya ketika tenaga kerja tersebut tinggal di tenda di dalam blok. Nah, ini kita ada biaya mandanya 20.000 selama 1 hari, dan 1 bulan akan dibayarkan 600.000 apabila kehadiran karyawan mencapai di atas 80% dan hasil outputnya juga mencapai 80% dari jumlah HK-nya ya, atau dari HK. Nah, ini tulis nama kerjanya siapa, nama kepala rombongannya siapa atau mandorannya siapa, lokasi mandanya di mana, kemudian biaya mandanya berapa. Ini juga jangan lupa dilampirkan dokumentasi menggunakan open camera. Oke, apabila sudah diisi semua dengan baik, kemudian di sheet-sheet yang berikutnya ini akan secara otomatis terisi sendiri dengan cara merefresh Excel LH ini selama 3-4 kali. Nah, ini di keterangannya ada di sheet check. Ini refresh sebanyak 3-4 kali sampai kontrol di sini yang ada 19 kontrol ini sudah true semua. Kalau sudah true semua berarti sudah betul. Seperti contoh di LH ini udah betul semua. Nanti refreshnya dengan cara kita masuk ke menu data di atas ini, menu data, kemudian kita refresh, klik di sini refresh all. Kita tunggu beberapa detik atau beberapa menit tergantung komputernya. Di sini masih terlihat masih beroperasi Excelnya. Ditunggu beberapa detik, apabila sudah kita refresh kembali. Ditunggu lagi beberapa detik, yang pasti di refresh sebanyak 3-4 kali. Apabila tidak ada perubahan, sudah terus semua, berarti sudah tidak ada masalah. Nah, untuk contohnya sendiri apabila masih ada false, itu adalah ketika seperti yang saya jelaskan tadi, penulisan Anton ini misalkan kita rubah menjadi seperti ini.
Ini akan nicknya ada, seperti tidak ada masalah, namun ketika kita refresh ulang, kita lihat kita refresh ulang, karena di HO yang pasti laporan harian ini kita akan refresh ulang sebanyak 3-4 kali supaya dalam pemeriksaannya atau dalam pengajuan dana operasionalnya data ini tetap akurat. Nah, seperti contoh ketika saya rubah nama Antonnya menjadi huruf kecil semua, di sini masih ada false. Yang pasti di daftar upahnya itu tidak akan terhitung yang namanya Anton dengan huruf kecil semua, dibandingkan dengan tadi nama Anton yang huruf besar semua. Ini salah satu contohnya seperti ini. Nah, kemudian apabila kita kembalikan lagi, itu juga berlaku untuk misalkan nama yang awalan hurufnya huruf besar misalkan, kemudian nama panjangnya awalannya huruf besar, yang pasti di input LH rawat harus sangat sesuai penulisannya dengan daftar tenaga kerja non stafnya. Begitu juga dengan cara penulisan blok yang huruf dan angkanya dipisahkan oleh strip. Apabila penulisan bloknya salah, pemisahannya salah, tidak menggunakan strip, menggunakan spasi atau tanda yang lain, itu akan masih banyak false di sheet checknya. Maka yang penting di sini harus dicek ulang ya cara-cara penulisan di kolom-kolom ini. Begitu juga di tipe absensi, kalau misalkan kita salah pengisiannya akan masih banyak false juga, maka harus diteliti kembali cara pengisiannya, mulai dari nama karyawan, tipe absensi, tipe lokasi, kode pekerjaan, kemudian blok. Itu yang kadang masih banyak kesalahan di situ. Ini untuk pengecekannya sendiri, kita tinggal cek di filter ini aja. Kalau blok-blok ini sudah sesuai, tidak ada cara penulisan yang salah, itu nggak masalah. Yang harus diperiksa adalah seperti yang saya bilang tadi, untuk di sebaung misalkan, karena ada banyak blok yang di ujungnya strip A, strip B, strip A, strip B, itu yang harus diperiksa kembali ya, karena kadang hanya menampilkan huruf dan angka awalnya saja, misalkan U31 hanya U31 aja, padahal U31 itu ada U31B, ada U31A gitu. Itu yang harus dicek kembali. Oke, di sini juga yang harus saya jelaskan itu adalah setelah refresh dan sudah terus semua, jangan dulu senang pekerjaannya sudah selesai, tapi di sini juga rekan-rekan harus memeriksa mulai dari LH kalkulasi apakah sudah terhitung semua orang-orangnya, sudah terhitung upah-upahnya. Kemudian di monitoring pekerjaan ini juga sudah terisi semua. Misalkan ini kita filter saja, ini untuk updealing 1 seperti ini. Kemudian untuk pekerjaannya rawat piringan apakah ada atau tidak. Kemudian ini di sini pilih jenis pekerjaannya dengan menggunakan kode, yang pasti kodenya harus hafal ya. Nah, seperti ini di monitoring ini, pekerjaan ini saja sudah bisa terlihat bahwa S49 kemudian S49 kemudian S51
Kemudian U49 dan U50 ini ada realisasinya, namun tidak diajukan RKB-nya, masih kosong. Nah, ini yang harus diperiksa secara seksama, atau bisa juga kita lihat di capaian RKB. Nah, di capaian RKB ini kecuali panen ya, untuk panen kita tidak akan hitung. Nah, untuk pekerjaan-pekerjaan rawat di sini sudah kita ketahui rencana versus realisasinya 18%, biayanya 72%. Kenapa kayak gitu? Karena di sini untuk RKB-nya hanya segini, tapi yang dikerjakan baru segini gitu. Sedangkan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya itu tidak ada di RKB kan gitu. Seperti ini nggak ada RKB-nya, ini nggak ada RKB-nya. Untuk lebih lanjutnya kita ke sheet cek realisasi. Di sini sudah bisa kita lihat bahwa yang direalisasikan ini banyak merahnya, artinya bisa jadi ini harganya yang berbeda. Untuk yang seperti ini mungkin hanya berbeda koma, kami tidak akan mempermasalahkan. Namun seperti yang di bawah-bawah sini, ini karena tidak ada RKB-nya. Seperti kita lihat ini kolom fisik RKB, rupiah RKB, biaya RKB-nya kosong. Berarti blok-blok yang dikerjakan ini tidak ada di RKB-kan gitu. Ini akan menjadi masalah nanti di PDO ya. Ini yang harus diperiksa oleh rekan-rekan semua. Seperti ini juga, ini tunas pelepah tidak ada di RKB-kan tapi ada dikerjakan. Yang ada di RKB-kan dan dikerjakan itu hanya 2 blok ini aja. Itu yang harus diperiksa. Kemudian ini upah per tanggal juga, ini merupakan informasi upah per orang per tanggal yang bisa diberitahu kepada seluruh karyawan bahwa upah mereka setiap harinya adalah seperti ini, sesuai dengan hasil mereka per harinya, sesuai hasil kerja mereka. Ini juga akan menjadi masalah ketika kita tahu bahwa beberapa hari ternyata orang ini banyak kosong gitu. Ini banyak kosong. Mungkin ini bisa jadi anggota ini baru masuk, namun ketika sudah masuk pun ini orang ini masih bisa kosong selama 3 hari, selama 2 hari. Ini akan jadi pertanyaan di HO. Jadi mohon diperiksa ya sama-sama. Ini yang kuning-kuning ini adalah yang harus diperiksa oleh rekan-rekan semua. Kemudian yang hijau ini adalah sebagai panduan untuk PDO ya. Sini ada evaluasi yang bisa kita monitoring, istilahnya untuk monitoring kita. Kemudian rekap borongan, ini pekerjaan-pekerjaan borongan, pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh borongan. Ini daftar upah untuk borongannya per orangnya di sini. Kemudian ini daftar upah harian. Ini juga yang akan kita masukkan ke PDO. Ini MCM untuk panduan transfer. Jadi di sini sudah ada nomor rekening dan nama pemilik rekeningnya. Ini jurnal adalah keperluan untuk akunting. Jadi nanti akunting akan menginput data-data ini ke program akunting. Kemudian ini ada slip gaji juga untuk keperluan tenaga kerja. Di sini rekan-rekan tinggal pilih nomor urutnya ya, sesuai dengan nomor urut di data TK, daftar tenaga kerja. Ini sini sudah sesuai dengan daftar upah yang ada. Sini sudah terakumulasi ya, baik itu upah secara harian maupun upah borongan sudah terakumulasi. Dan tambahan mungkin karena di sini sudah diupdate, untuk pemotongan juga jangan lupa untuk diisi sebisa mungkin setiap hari agar bisa update data potongannya, karena di sini sudah saya buat
semua daftar tenaga kerja di sini sudah tertampil, sehingga ketika pengisian nanti, setelah pengisian kemudian ketika di refresh itu tidak akan acak-acakan lagi gitu. Jadi di sini sudah difasilitasi agar pemotongan bisa diisi ya setiap menggunakan LH, agar di akhir periode tidak lama lagi mengerjakan PDO-nya. Kalau misalkan agak pusing ini karena masih banyak yang kosong, ini bisa difilter di total upahnya, centang yang kosongnya ini dihilangkan, kemudian oke. Nah, baru yang muncul itu hanya yang ada upahnya saja. Kalau mau balik lagi tinggal kita clear filter aja ya, seperti ini. Oke, itu paling untuk sosialisasi LH rawat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan kembali via WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.